Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit masih gelap gulita ketika Jeffrey terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Jarum jam dinding tua di ruang tamu kecil mereka menunjukkan pukul 3 dini hari. Waktu yang selalu ia sambut dengan rasa lelah yang sama setiap hari. Udara pagi di desa mereka terasa menusuk tulang. Kabut tebal membuat sawah-sawah yang mengelilingi rumah sederhana mereka. Jeffrey bangkit dari kasur tipis yang sudah berderit setiap kali ia bergerak. Lalu menggosok-gosok tangannya untuk menghalau hawa dingin yang menggigit kulitnya. Cahaya lampu minyak yang redup menyinari ruangan kecil itu, penuh dengan aroma tanah dan sayuran segar yang setiap dibawa ke pasar. Di sudut ruangan, Devi, istrinya yang berusia 35 tahun, sedang merapikan keranjang-keranjang bambu yang penuh dengan koplai hijau menggilap, sawit segar berembun, dan wortel oren yang baru dicabut dari ladang kecil di belakang rumah. Rambut panjang Devi tergerai. Beberapa helai menempel di keningnya yang basah oleh keringat, meskipun udara pagi begitu dingin. Jeffrey memperhatikan gerakan Devi dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda di hari itu. Tangan Devi yang biasanya lincah mengikat tali keranjang, kini gemetar luar biasa. Mata kosong seperti membuka sesuatu yang tak terlihat. Dan wajahnya seperti tidak ada darah yang mengalir di kulitnya. "Vi, kamu kenapa? Badannya kurang enak?" tanya Jeffrey. Suaranya penuh perhatian sambil mendekati istrinya. Ia mengelap tangan yang masih kotor ke celana lusuhnya, lalu meraih bahu Devi dengan lembut. Devi menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan mata Jeffrey. Tapi ada ketakutan yang tersembunyi di baliknya. Ketakutan yang membuat hati Jeffrey bergetar tanpa alasan yang jelas. "Gak apa-apa, Mas. Cuma agak pusing," jawab Devi dengan suara lemah, diakhiri senyum tipis yang terpaksa. Jeffrey mengangguk, meski perasaan tak enak mulai terasa di dadanya, seperti kabut pagi yang perlahan-lahan merusak desa mereka. Ia tidak mau melakukan solorisasi terlalu dalam. Pasar tidak pernah menunggu, dan mereka harus tiba di lapak sebelum pedagang lain berebut pelanggan. Setelah membuat keranjang-keranjang ke bak motor tua mereka, Jeffrey menyalakan mesin yang berderit keras, mengganggu kesunyian pagi. Devi duduk di belakang, tangannya memeluk pinggang Jeffrey dengan erat. Tapi pelukan itu terasa dingin dan penuh ketegangan, tidak hangat seperti biasanya. Mereka melaju perlahan di jalanan desa yang masih gelap, hanya diiringi suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari jarak jauh. Di tengah perjalanan, saat mereka melewati sawah luas yang membentang di sisi kiri jalan, Devi tiba-tiba meminta Jeffrey untuk berhenti. "Mas, berhenti dulu, Mas. Aku mau duduk sebentar," kata Devi dengan suara gemetar, hampir seperti berbisik. Jeffrey memutar setang motor ke tepi, lalu mematikan mesin. Cahaya rembulan yang samar menyinari wajah Devi, menjadikannya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ia turun dari motor, langkahnya goyah, lalu duduk di tepi sawah, menatap hamparan padi yang bergoyang pelan tertiup oleh angin malam. "Vi, kamu yakin gak apa-apa? Kita ke dokter aja yuk," ujar Jeffrey sambil berjongkok di samping istrinya. Ia mencoba melihat apa yang ditatap Devi, tapi tidak ada apa-apa di sana, selain kegelapan dan bayang-bayang tanaman yang bergoyang. Devi menggeleng pelan, lalu menoleh ke arah Jeffrey dengan datangnya yang sulit diartikan. Campuran antara ketakutan dan kesedihan yang mendalam. "Mas, kalau aku pergi, janji ya, jaga Akmal baik-baik, ya Mas?" ucap Devi tiba-tiba. Suaranya nyaris tak terdengar,
seolah angin malam membawanya pergi sebelum sampai ke telinga Jeffrey. Jeffrey tertawa kecil, mencoba menghalau rasa takut yang kian menggerogoti hatinya. Ngomong apa sih, Dev? Ayo, pasar sudah dekat. Namun di hati Jeffrey ada cuaca buruk yang tidak bisa ia tepis. Tatapan Devi malam itu, kata-katanya yang penuh makna tersembunyi, dan tangan yang gemetar saat memeluk pinggangnya. Semua itu seperti teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Mereka melanjutkan perjalanan, namun malam itu terasa lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih menyesakkan dari biasanya. Pasar pagi di desa mereka sudah mulai ramai. Ketika Yono dan Slamet tiba dengan truk kecil mereka yang penuh muatan cabai merah yang segar. Yono, pria berusia 45 tahun dengan wajah penuh ceria dan mata yang selalu penuh curiga, adalah pedagang cabai terbesar di pasar itu. Ia dikenal sebagai tukang cerita mistis, selalu punya kisah-kisah aneh tentang hal-hal yang tak kasat mata yang ia klaim pernah melihat dengan matanya sendiri. Slamet, sahabatnya sekaligus asisten yang lebih muda, hanya mengangguk-angguk setiap kali Yono bercerita, meski seringkali ia tidak benar-benar percaya. Pagi itu mereka sedang mengatur karung-karung cabai di lapak mereka. Di bawah tenda plastik biru yang sudah subur, bau pedas cabai segar memenuhi udara, bercampur dengan aroma ikan asin dan rempah-rempah dari lapak tetangga. Yono tiba-tiba berhenti mengangkat karung, lalu menatap Slamet dengan ekspresi serius. Mat, kamu gak ngerasa aneh apa sama Devi akhir-akhir ini? Tanyanya, suaranya rendah seperti takut didengar oleh orang lain. Slamet yang sedang menyusun cabai-cabai besar di meja kayu, hanya mengangkat bahu. Aneh gimana toh, Yono? Paling dia capek. Orang miskin kayak kita, mana bisa mikir macam-macam? Jawabnya santai sambil mengelap keringat di dahi dengan lengan baju lusuhnya. Tapi Yono tak terlihat yakin. Ia letakkan karung cabai di lantai, lalu duduk di bangku kecil di sebelahnya. Pandangannya menerawang ke arah lapak Jeffrey dan Devi yang terletak di ujung pasar. Kemarin, aku lihat dia bengong lama banget di dekat pohon pisang tua di ujung pasar. Kayak orang kesurupan gitu loh, Mat. Lanjut Yono, nadanya penuh keyakinan. Pohon pisang tua itu memang terkenal di kalangan pedagang pasar. Konon pohon itu berpenghuni, dan banyak yang bilang sering melihat bayangan aneh di sekitarnya saat malam tiba. Slamet hanya tertawa kecil. Yon, kamu ini kalau tidak bikin cerita horor ya nggak bisa ya. Tapi Yono tidak tersenyum. Ia menunduk lalu berbisik. Mat, aku serius loh, Mat. Malam sebelumnya, aku pulang lewat jalan pintas dekat sawah. Aku yakin banget loh, Mat, melihat sosok perempuan mirip Devi berdiri di tengah sawah. Matanya kosong. Natapin aku. Aku cepet-cepet kabur loh. Aku takut banget loh, Mat. Wajah Yono pucat saat menceritakannya. Tangannya gemetar saat meraih segelas teh pahit yang sudah dingin di atas meja. Slamet akhirnya berhenti tertawa. Ia menatap Yono dengan serius, meski masih ada keraguan di matanya. Ya Tuhan, kalau beneran, kita doain aja, Yon. Devi orang baik. Kasihan Jeffrey sama Akmal kalau ada apa-apa sama dia. Ucap Slamet lalu kembali menyusun cabai-cabai itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Yono hanya mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Ia memandang ke arah lapak Jeffrey dan Devi yang baru saja tiba. Devi sedang menurunkan keranjang-keranjang sayur dengan gerakan lambat. Wajahnya pucat seperti tidak ada darah. Jeffrey terlihat sibuk mengatur meja. Tapi sesekali ia melirik istrinya dengan penuh kekhawatiran. Yono menghela nafas panjang. Aku bilangin kamu ya, Mat. Ada yang gak beres sama Devi. Kita doain saja. Semoga dia baik-baik saja. Gumam Yono, lalu kembali bekerja dengan pikiran yang tidak henti-hentinya, memikirkan apa yang ia lihat malam itu. Setelah seharian berjualan di pasar, Jeffrey dan Devi pulang dengan wajah lelah dan tangan penuh debu. Matahari sudah tenggelam di balik bukit-bukit kecil
yang mengelilingi desa mereka, meninggalkan langit yang penuh bintang namun terasa lebih gelap dari biasanya. Motor tua mereka berderit keras di jalanan berbatu, membawa mereka pulang ke rumah sederhana yang berdinding bambu anyaman dan beratap seng yang sudah berkarat di beberapa tempat. Di dalam rumah, Akmal, anak mereka yang berusia 7 tahun, menyambut dengan riang. Bocah kecil itu berlari kecil ke arah pintu, memegang kertas kusut yang penuh coretan warna-warni. Bu, aku tadi gambar ibu sama sayuran, kata Akmal, anaknya, dengan nada ceria. Matanya berbinar penuh harap. Ia menunjukkan gambar itu kepada Devi. Coretan sederhana yang menggambarkan seorang perempuan dengan rambut panjang sedang memegang wortel besar, dikelilingi sawi dan koplai yang digambar dengan krayon hijau dan oranye. Devi tersenyum, tapi ada air mata yang tiba-tiba menggenang di matanya. Ia berlutut di depan Akmal lalu memeluknya erat-erat, lebih erat dari biasanya, seolah tidak ingin melepaskan. Tubuh kecil Akmal terasa hangat di pelukannya, tapi ada rasa dingin yang menyelimuti di hati Devi, seperti ancaman yang tak bisa dijelaskan. Jeffrey yang sedang menurunkan keranjang dari motor hanya diam melihat pemandangan itu. Hatinya kembali diliputi rasa tak nyaman, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, setelah makan malam sederhana dengan nasi dan telur dadar, mereka bertiga tidur di kasur yang sama seperti biasa. Akmal tidur di tengah, memeluk boneka kain tua yang sudah lusuh, pemberian dari Devi saat ia masih balita. Jeffrey terbangun tengah malam karena mendengar suara aneh, seperti bisikan yang pelan tapi jelas, datang dari sudut kamar. tolong, jangan bawa aku, kasihan Akmal. Suara itu terdengar lirih, penuh keputusasaan. Jeffrey langsung duduk, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Devi, tapi istrinya tertidur pulas di samping Akmal. Mulutnya tertutup rapat, nafasnya teratur. Lalu suara itu dari mana asalnya? Jeffrey mencoba menenangkan diri, menggosok tangannya yang terasa berat, seperti bahwa itu mungkin hanya imajinasinya saja yang terlalu lelah. Tapi bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Mas, aku takut. Ia menoleh ke sudut kamar, tempat asal suara itu. Tapi tidak ada apa-apa di sana selain kegelapan. Jeffrey merasakan bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin mulai mengucur di dahi meskipun malam itu terasa dingin. Ia mencoba membangunkan Devi dengan lembut. Devi, kamu tadi ngomong apa? Tanya Jeffrey dengan perasaan cemas. Devi membuka matanya perlahan, wajahnya nampak bingung. Aku gak ngomong apa-apa, Mas. Jawabnya dengan suara serak, lalu kembali memejamkan mata. Jeffrey hanya bisa menatap istrinya dengan perasaan campur aduk, antara takut dan bingung. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi, matanya terus terjaga, menatap langit-langit seng yang berderit ditiup angin malam, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Di sebuah ujung desa, di sebuah rumah kecil berdinding kayu yang sudah lapuk, Ibu Turiah duduk di dapur sempitnya, mengaduk kopi hitam di dalam cangkir kaleng yang sudah penyok. Wanita berusia 70 tahun itu dikenal sebagai orang yang mengerti di kampung itu. Seseorang yang sering didatangi warga untuk menanyakan petunjuk atau sekedar cerita tentang hal-hal tak kasat mata. Rambutnya yang sudah memutih secara sembarangan dan matanya yang redup selalu nampak seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Malam itu, Solihin, tetangga Jeffrey yang tinggal hanya 3 rumah dari mereka, datang dengan wajah pucat dan langkah yang tergesa-gesa. Ia mengetuk pintu rumah Bu Turiah dengan tangan gemetar, nafasnya tersengal seperti habis berlari. Tadi malam, aku mendengar suara aneh dari rumah Jeffrey, Bu. Kayak orang nangis, tapi aku gak berani nyamperin, kata Solihin
sambil menyeka keringat di dahi dengan ujung baju. Ibu Turiah mengerutkan kening, lalu mengambil sekepal daun sirih dari meja kecil di sebelahnya. Ia mulai menggunyah daun sirih itu perlahan. Matanya menatap ke arah dinding kayu yang penuh retakan. Aku sudah bilang sama Devi minggu lalu, Hin. Jangan biarkan kalau pulang dari pasar ada yang ngikutin dia. Aku lihat di mimpi bayangan hitam besar gede banget di belakang Devi, kata Bu Turiah dengan suara serak penuh keyakinan. Solihin bergidik ngeri mendengarnya. Ia duduk di bangku kecil di depan Ibu Turiah. Tangannya memainkan ujung baju lusuhnya. Terus Bu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Solihin, seolah takut ada yang mendengarnya. Ibu Turiah hanya menggeleng pelan, lalu menuang kopi hitam ke dalam cangkir kecil dan menyodorkannya kepada Solihin. Berdoa saja, Hin. Kalau sudah waktunya, gak ada yang bisa nahan. Jawab Ibu Turiah dengan nada datar, tapi ada kesedihan di matanya. Ia menatap Solihin lama, lalu melanjutkan. Aku lihat di mimpi truk merah gede banget, penuh darah. Aku takut itu ada arsitektur yang sama Devi. Tapi aku tidak bisa bilang apa-apa ke Jepri. Dia orangnya tidak percaya beginian. Solihin menelan ludah dengan susah payah. Tangannya gemetar saat mengambil cangkir kopi itu. Ia meminum kopinya dalam sekali teguk. Tapi rasa pahit itu tak bisa mengusir rasa takut yang kini bersarang di hatinya. Ya Tuhan, kasihan Akmal kalau beneran ada apa-apa sama Devi. Gumam Solihin lalu menunduk. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Ibu Turiah hanya diam. Matanya kembali menerawang. Di luar angin malam bertiup kencang membawa suara-suara aneh yang seolah berbisik di antara pepohonan. Malam itu terasa lebih panjang, lebih gelap, dan lebih menyesakkan dari biasanya. Hari-hari berikutnya, tingkah Devi semakin aneh dan mencemaskan. Ia sering teringat tanpa alasan, menatap kosong ke arah pintu depan rumah mereka, seolah menunggu sesuatu, orang yang tidak pernah datang. Beberapa kali Jepri memergokinya mengigau di tengah malam. Kata-kata yang tak jelas tapi penuh ketakutan, seperti truk merah dan jangan bawa aku. Jepri mulai benar-benar khawatir, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya seorang pedagang sayur sederhana, tidak punya cukup uang untuk membawa Devi ke dokter di kota, apalagi ke psikiater. Suatu malam, setelah seharian berjualan di pasar, Jepri duduk di depan Devi yang sedang menjahit pakaian Akmal yang robek. Cahaya lampu minyak yang redup menyinari wajah Devi yang pucat. Matanya sayu, seperti tak semakin punya nyawa. Vi, besok kita ke dokter aja ya. Pinta Jeffrey dengan nada lembut. Tangannya meraih tangan Devi yang dingin. Devi hanya mengangguk lemah, tapi terbentuknya penuh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Mas, kalau aku pergi, jangan lupa kasih Akmal makan yang banyak ya. Dia suka wortel rebus sama telur. Katanya tiba-tiba, suaranya nyaris tak terdengar. Jepri memeluk Devi erat-erat, mencoba menepis kondisi buruk yang semakin kuat di hatinya. Ngomong apa sih, Dev? Kamu gak kemana-mana. Aku sama Akmal butuh kamu. Ucap Jepri, suaranya parau, menahan tangis. Devi hanya tersenyum tipis, tapi air mata yang menggenang di matanya tidak bisa berbohong. Ia tahu sesuatu yang Jeffrey tak tahu, sesuatu yang membuatnya takut setiap kali menutup mata. Malam itu, Jeffrey tak bisa tidur. Ia terus memikirkan tingkah aneh Devi, kata-katanya yang penuh makna tersembunyi, dan bisikan yang ia dengar beberapa malam sebelumnya. Di luar, angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang seolah memanggil namanya. Jepri hanya bisa memeluk Akmal yang tertidur di sana, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu.
Di pasar, malam itu, Yono dan Slamet sedang menutup lapak mereka setelah seharian berjualan. Yono menghela nafas panjang sambil mengikat tali-tali karung cabai yang tersisa. Wajahnya nampak lelah tapi penuh kegelisahan. Slamet yang sedang menyapu lantai lapak memperhatikan ekspresi Yono dan akhirnya bertanya, Yon, kamu kok kelihatan resah banget dari tadi toh? Ada apa? Yono meletakkan karung yang ada di tangan, lalu duduk di bangku kecil di samping meja. Ia menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Aku gak tahu kenapa, Met. Tapi aku ngerasa gak enak sama Devi. Udah beberapa hari ini, dia kok aneh banget yo. Tadi siang, aku lihat dia bengong lagi di pasar. Kayak orang ketakutan gitu loh, Met. Slamet mengangguk pelan, lalu duduk di samping Yono. Iya, Yon, aku juga memperhatikan. Jepri juga kelihatan bingung tiap aku tanya. Kayak ada apa gitu loh. Tapi mereka gak cerita. Kata Slamet sambil menatap ke arah lapak Jepri yang kini sudah kosong. Yono menghisap rokoknya lagi, asapnya membumbung ke udara malam yang dingin. Aku takut, Mat. Malam kemarin aku mimpi buruk. Aku lihat truk merah gede penuh darah nabrak orang di jalan. Aku tidak lihat jelas siapa. Tapi entah kenapa aku ngerasa itu ada teknisnya sama Devi. Slamet bergidik mendengarnya. Jangan bilang gitu, Yon. Paling kamu cuma capek. Kita doain saja yang terbaik buat Devi sama Jepri, kata Slamet, meski suaranya tidak meyakinkan. Mereka berdua hanya diam setelah itu, menatap langit malam yang gelap, sambil melindungi buruk yang sama perlahan-lahan menetap di hati mereka. Tepat seminggu setelah gelagat aneh Devi dimulai, pagi itu terasa lebih dingin dan lebih kelam dari biasanya. Langit masih gelap gulita saat Jeffrey dan Devi bersiap berangkat ke pasar. Udara yang menusuk tulang dan kabut tebal menjepit desa mereka, membuat jalanan kecil yang biasanya mereka lewati terasa lebih asing dan menyeramkan. Jeffrey menyalakan motor tua mereka. Mesinnya berderit keras seperti mengeluh. Sementara Devi duduk di belakang dengan tangan gemetar memeluk pinggang suaminya. Mas, kita pelan-pelan saja ya. Pinta Devi dengan suara lemah, hampir tak terdengar di tengah deru angin pagi. Jeffrey mengangguk meski hatinya kembali diliputi rasa buruk. Iya, Dev, tenang saja. Jawab Jeffrey mencoba menenangkan istrinya dan dirinya sendiri. Mereka melaju perlahan di jalan yang sepi, hanya diiringi suara mesin motor dan sesekali terdengar suara burung hantu yang terdengar dari jarak jauh. Devi memeluk Jeffrey lebih erat. Tubuhnya terasa dingin meski mereka sudah memakai jaket tebal. Mas, aku takut, kata Devi tiba-tiba, suaranya penuh ketegangan. Jeffrey menoleh sekilas. Takut apa, Dev? Kan ada aku. Tapi sebelum Devi bisa menjawab, dari arah berlawanan, lampu truk besar menyilaukan mata mereka. Truk merah tua yang tak dikenal melaju kencang. Terlalu kencang untuk jalanan sempit seperti itu. Sopirnya seorang pria asing yang baru saja melewati desa itu dalam perjalanan mengantarkan muatan cabai ke kota. Panik saat menyadari remnya blong. Ia membunyikan klakson keras-keras, berusaha memperingatkan, tapi sudah terlambat. Jeffrey mencoba menghindar, memutar stang motor ke samping. Tapi jalanan licin akibat embun pagi membuat motor mereka oleng. Bak truk menyapu sisi motor dengan keras. Brak! Membuat mereka terpental ke tengah jalan. Jeffrey terjatuh ke tepi, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Tapi Devi tak seberuntung itu. Ia terlempar ke tengah jalan, tepat di jalur truk yang tak bisa berhenti. Dalam sekejap, roda truk besar itu melindas tubuh Devi dengan suara mengerikan. Kombinasi antara derit ban dan suara tulang yang hancur. Darah menyembur kemana-mana. Tubuh Devi terbelah menjadi dua bagian dengan cara yang mengerikan. Bagian atasnya masih utuh dengan mata terbuka lebar penuh kengerian.
sementara bagian bawahnya hancur tak terbentuk di bawah roda truk. Truk itu akhirnya berhenti beberapa meter ke depan. Pengemudinya turun dengan wajah pucat dan tangan gemetar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jeffrey yang masih terkapar di tepi jalan hanya bisa berteriak dengan suara penuh keputusasaan. Devi! Tidak! Ia menyerah dengan susah payah menuju tubuh istrinya yang sudah tak utuh lagi. Dengan tangan gemetar mencoba merangkul apa yang tersisa dari Devi. Tangan hangat, bau darah menyengat dan membuat perut mual, tapi dia tidak peduli. Dunia di sekitarnya terasa hening. Hanya ada yang berdoa sendiri dan suara nafasnya yang tersengal. Sopir truk itu yang ternyata bernama Rudy, seorang pria parubaya dari kota tetangga, berdiri membengkuk di samping truknya. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya, matanya penuh kengerian melihat apa yang telah ia lakukan. Beberapa jam kemudian, setelah warga desa datang dan polisi tiba, Rudy menyerahkan diri dengan penuh penyesalan. Saya tidak sengaja, Pak. Remnya blong. Saya tidak bisa apa-apa, kata Pak Rudy dengan suara gemetar di kantor polisi. Sementara Jeffrey hanya bisa duduk di rumah sakit, menatap kosong ke lantai, tak mampu berkata apa-apa. Kabar kecelakaan itu menyebar cepat di pasar, seperti api yang membakar rumput kering. Pagi itu, suasana pasar yang biasanya ramai terasa hening, seolah semua orang menahan nafas. Para pedagang berhenti berjualan, hanya berbisik-bisik di antara mereka, takut mengakui apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Yono duduk di pojokan lapaknya, wajahnya pucat seperti tak ada darah. Tangannya gemetar memegang rokok yang tak ia nyalakan. Slamet yang baru saja tiba setelah mendengar kabar itu mencoba menenangkan Yono. Yon, sabar. Itu kecelakaan. Bukan salah siapa-siapa. Ucapnya dengan suara pelan, tapi nada itu tidak meyakinkan. Bukankah untuk dirinya sendiri? Yono hanya menggeleng, matanya kosong menatap ke arah lapak Jeffrey dan Devi yang kini kosong. Aku takut, Met. Aku sudah ngerasa gak enak dari kemarin. Aku gak nyangka bakal secepat ini. Gumam Yono, suaranya nyaris tak terdengar. Di sisi lain pasar, Ibu Turiah yang kebetulan sedang membeli ikan asin, mendengar kabar itu dari seorang pedagang sayur. Wanita tua itu hanya menggeleng pelan, matanya penuh kesedihan. Aku sudah bilang, ada yang ngikutin Devi. Bukan manusia yang salah, tapi sesuatu yang lebih gede dari kita semua, katanya kepada pedagang itu, lalu berjalan perlahan menuju lapaknya sendiri. Tangannya memegang tas kain kecil yang penuh rempah-rempah. Sementara itu, Solihin yang juga berada di pasar hanya bisa menunduk di lapaknya. Ia teringat ucapan Ibu Turiah malam sebelumnya tentang truk merah dan bayangan hitam. Ya Tuhan, kenapa harus Devi? Gumamnya, lalu menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Pasar pagi itu terasa seperti pemakaman, penuh dengan kesedihan dan ketakutan yang tak terucapkan. Di perjalanan, sirine ambulan mulai terdengar. Tapi semua orang tahu, itu sudah terlambat. Devi sudah pergi, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh di hati Jeffrey dan Akmal. Setelah kematian Devi, Jeffrey seperti kehilangan sebagian jiwanya. Ia tidak lagi pergi ke pasar, tak lagi menyentuh keranjang-keranjang sayur yang kini tertumbuk di sudut rumah mereka. Setiap malam, ia hanya duduk di depan pintu, menatap kosong ke arah jalanan tempat ia kehilangan Devi. Wajahnya pucat, matanya merah karena terlalu banyak menangis. Dan tangannya tidak pernah lepas dari foto kecil Devi yang ia simpan di dompet luluhnya itu. Namun yang lebih aneh lagi, Akmal mulai aneh. Bocah 7 tahun itu sering tertawa dan berbicara sendiri di kamarnya setiap malam. Ya, Ayah, Ibu bilang aku harus makan wortel ya, kata Akmal suatu malam sambil menunjuk ke sudut kamar yang kosong. Jeffrey awalnya mengira itu hanya imajinasi anak kecil yang sedang
yang sedang berkeringat. Tapi malam berikutnya, ia mendengar suara Devi memanggil namanya dari dapur. Mas, jaga Akmal. Jepri berlari ke dapur, jantungnya berdegup kencang. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya aroma wortel rebus yang tiba-tiba memenuhi ruangan meski tak ada kompor yang menyala. Ia membuka pintu dapur, mencoba mencari sumber aroma itu. Tapi hanya kegelapan yang membuatnya bingung. Jepri mulai merasa bahwa Devi benar-benar masih ada di sekitar mereka, menjaga Akmal dari dunia lain. Malam demi malam, kehadiran Devi semakin terasa. Akmal sering terbangun tengah malam, tersenyum pada sesuatu yang tak terlihat, lalu berkata, Ibu nyanyi buat aku tadi ya. Jepri hanya bisa memeluk Akmal erat-erat, berusaha menahan tangis. Tapi di dalam hati ia tahu bahwa ini bukan halusinasi. Pasti memang ada dia di sana. Entah bagaimana caranya. Hari-hari berlalu, namun kehadiran Devi tak pernah benar-benar pergi. Akmal semakin sering bercakap-cakap dengan ibunya, dan Jeffrey mulai terbiasa dengan aroma wortel rebus yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Tapi suatu malam, semuanya berubah. Akmal tiba-tiba menangis keras. Tubuh kecilnya gemetar di pelukan Jeffrey. Ayah, ibu bilang dia harus pergi ya. Ibu bilang dia cuma bisa menemani aku sampai malam ini. Teriaknya dengan suara penuh keputusasaan. Jeffrey memeluk Akmal dengan erat. Air matanya jatuh tanpa henti. Ibu gak pergi, Dek. Ibu selalu ada di hati kita. Ucap Jeffrey meski terdengar parau menahan isak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Akmal tidur tanpa ibunya. Jeffrey tahu Devi benar-benar telah pergi selamanya. Pagi harinya, Jeffrey membuka keranjang sayur tua milik Devi yang sudah lama tak disentuh. Di dalamnya ia menemukan beberapa kertas dengan tulisan tangan Devi. Mas, kalau aku pergi, jangan lupa tanam wortel di belakang rumah. Karena Akmal sangat suka wortel, Mas. Bersamaan dengan kertas itu, ada sebutir benih wortel kecil yang terbungkus kain. Jeffrey menangis sejadi-jadinya memeluk kertas itu erat-erat. Sementara Akmal tertidur di pangkuannya. Tak tahu bahwa ibunya kini benar-benar telah pergi. Sore itu, Jeffrey dan Akmal menanam benih wortel itu di belakang rumah, seperti yang diminta Devi. Mereka duduk berdua di bawah pohon kecil, menatap tanah yang baru digali, sambil menangis dalam diam. Jeffrey tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Devi untuk menjaga Akmal sebaik mungkin, meski hatinya hancur berkeping-keping. Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kisah ini diambil dari berdasarkan kisah nyata. Jadi ya begitulah ceritanya, tidak terlalu horor. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.